Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Wulandia. Biasanya dipanggil Wulan sih. Bunga juga boleh. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Halo guys, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan ditinggalkan. Perkenalkan, nama saya Alimatul Hidayah. Hai cuy, kalau dilihat dari muka saya, pasti kalian kenal. Canda kali, hahaha. Maaf, gak jelas. Perkenalkan, gue Elsa Diana Frita Widiani, bisa dipanggil Elsa. Bentar, saya kasih pantun nih. Pergi ke pasar beli sepeda. Yuk, ke perkenalan selanjutnya. Hai guys, kenalin nih, nama gue Leli Ana Marifa dari 9F. Kalian bisa panggil apa aja asal jangan Ana, karena gue bukan adiknya si sebelah. Next. Halo Rek, perkenalkan, saya Kika Yuliana Ismawati dari kelas 9F. Bisa dipanggil Kika atau terserah kalian deh. Yang penting jangan dipanggil Kaki ya. Hai cuy, demi memiliki teman dan koneksi, perkenalkan, nama saya Artna Srestari, panggil aja Artno. Asal jangan dipanggil Sri, soalnya itu nama ibunya teman saya. Haha, saya dari kelas 9F, salam kenal ya Rek. Hai Besti, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo saling kenal untuk sayang-sayang. Perkenalkan, nama saya Selsa Devinya Cira Putri, bisa dipanggil Selsa atau senyamannya aja. Asal dan kenal nyaman. Saya dari kelas 9F, salam kenal. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiara Nela Maftuka, panggil aja Nela. Mata saya minus, jadi kalau nyapa dari jauh tapi saya diem aja, itu berarti saya nggak kelihatan. Untuk melihat keseruan yang kami lakukan di Bali, tonton video ini hingga habis ya. Pulau Bali merupakan pulau yang terkenal dengan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang beraneka ragam. Bali mempunyai daya tarik tersendiri baik dari segi keindahan alam, keramaian penduduk, maupun kebudayaan yang tidak bisa lepas dari masyarakat Bali. Bali merupakan dari kebudayaan Indonesia yang sudah dikenal keunikannya. Keunikan tersebut dikarenakan kebudayaan Bali didasarkan atas kepercayaan keagamaan yang kuat, yaitu kepercayaan agama Hindu. Di Bali juga ada keunikan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satunya adalah macam-macam kebudayaan lokal yang ada di Bali. Di antaranya adalah pakaian adat, kesenian, rumah adat, dan juga bahasa. Bagaimana sih upaya orang Bali mempertahankan budaya yang ada di Bali tanpa terpengaruh budaya asing dari luar di tengah modernisasi seperti ini? Apa saja sih kebudayaan yang ada di Bali? Yuk ikuti keseruan kami. Pakaian adat Bali sangat bervariasi. Ada beberapa jenis pakaian Bali dalam acara yang berbeda-beda. Pakaian adat khas Bali ini berbeda antara yang dipakai oleh remaja perempuan maupun perempuan dewasa. Misalnya, pemakaian sanggul kepura oleh remaja putri. Mereka memakai sanggul atau pusung banjar. Sedangkan untuk perempuan dewasa yang sudah menikah memakai pusung pakel. Salah satu pakaian adat Bali adalah busana agung, yaitu pakaian adat Bali yang paling mewah. Busana agung mempunyai beberapa variasi tergantung tempat, waktu, dan keadaan. Pakaian adat Bali selain mempunyai nilai keindahan, tapi dalamnya juga terkandung nilai-nilai filosofi dan simbolik yang tersembunyi dalam bentuk, fungsi, dan maknanya. Pakaian adat Bali memiliki standarisasi dalam kelengkapannya. Pakaian adat Bali digunakan untuk acara tertentu seperti beribadah maupun acara-acara besar. Filosofi pakaian adat Bali pada dasarnya bersumber pada Sang Hyang Widi, yakni Tuhan yang diyakini memberikan keteguhan, kedamaian, dan kegembiraan bagi umat Hindu yang mempercayainya. Kelengkapan pakaian adat Bali terdiri dari beberapa item. Itu diantaranya kamen untuk pria, sikat untuk pria dan wanita, udeng untuk pria, dan sanggul lengkap dengan tiara untuk wanita. Di samping itu, laki-laki Bali mengenakan keris, sedangkan wanita menggunakan kipas sebagai pelengkapnya. Kapan saja pakaian adat Bali dipakai untuk masyarakat Bali? Oke, masyarakat Bali itu melaksanakan atau memakai pakaian adat Bali itu adalah satu pertama adalah pada saat adanya kematian. Pakaian adat kematian orang Bali itu adalah serba hitam. Kainnya hitam, kain
sarungnya hitam, juga dastarnya hitam. Itu artinya ketika orang setiap meninggal itu memakai baju hitam itu harus ikut turut berduka cita atas berpulangnya salah satu keluarga yang ditinggalkan. Itu baru pakaian adat kematian. Sedangkan pakaian adat untuk ke pura atau sembahyang itu adalah semuanya putih-putih, dari udang putih, baju putih, kainnya juga putih. Itu tujuannya adalah di mana kita menghadap kepada Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pakaian yang warnanya putih, pikiran pun harus suci, sehingga dalam kesucian pikiran, perkataan, perbuatan pun itu akan tertuju kepada Ida Sang Hyang Widi, itu akan bisa lebih cepat kita itu berfokus kepada Sang Hyang Widi Wasa, sehingga pakaian itu harus putih-putih, hati putih, pakaian putih, pikiran pun juga bersih gitu. Ya. Itu, mengapa pakaian adat Bali hanya dipakai pada saat acara-acara tertentu? Karena di Bali setiap ada upacara apa saja, seperti mati orang meninggal, ada upacara keagamaan, termasuk ada upacara perkawinan. Kalau upacara perkawinan, bagi pakaian perkawinan itu biasanya pakai payas agung. Payas agung itu adalah lengkap dengan gelung, gelang kano, pakaiannya dari songket, biar kelihatannya mewah gitu. Itu mencirikan bahwa orang yang memakai pakaian itu adalah merupakan ciri bagi orang yang sedang melaksanakan pernikahan atau perkawinan gitu. Sekarang saya, Pak. Oke. Kan di Bali itu busana agung adalah busana yang paling mewah. Selain busana agung, apa saja jenis pakaian adat Bali yang digunakan untuk masyarakat Bali dalam acara tertentu? Acara tertentu. Selain busana agung. Busana agung. Nah, ada upacara mopain. Upacara mopain itu upacara kalau di Bali disebut dengan lelat, dan lelat itu adalah berbaris panjang. Ya banyak, mungkin lebih dari ratusan orang atau puluhan orang. Itu payas agung itu dipakai biar kelihatan sangat cantik, sangat indah, luar biasa sekali. Itu dipakai iring-iringan juga upacara yadnya, karena upacara yadnya itu pada saat melasti ke pantai, melasti ke sungai atau ke tempat-tempat suci yang lainnya, itu pada saat upacara keagamaan Hindu Bali, pada saat itulah iring-iringan pakaian adat busana yang mewah itulah dipakai supaya kelihatannya sangat mewah, di samping juga untuk menyambut datangnya dewa-dewa yang turun ke dunia itu untuk menyaksikan adanya upacara keagamaan. Jadi pakaian adat Bali itu sangat bagus dan unik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kebudayaan yang kedua yaitu tarian, salah satunya tari barong. Nah, tari barong bagi masyarakat Bali adalah salah satu tarian yang cukup terkenal. Tarian yang berasal dari Bali ini bukan hanya sekedar sebuah tarian, namun juga ada makna unsur kepercayaan di dalamnya. Tari barong dan keris mengisahkan perseteruan abadi antara sosok barong yang menjadi simbol kebaikan dengan raja yang menjadi simbol kebatilan. Dewi Kunti muncul bersama anaknya Sahadewa. Dewi Kunti dahulu pernah berjanji kepada Rangda bahwa Sahadewa akan dijadikan persembahan. Dewi Kunti sesungguhnya tidak tega mengorbankan Sahadewa, tetapi muncul celuluk yang memasukkan kekuatan jahat kepada Dewi Kunti serta patinya, yang menyebabkan Dewi Kunti marah dan memerintahkan patinya untuk menyerahkan Sahadewa kepada Rangda. Sang pati yang juga dipengaruhi kekuatan jahat dan celuluk mengiringi Sahadewa ke dalam hutan dan mengikatnya di pohon yang ada di lingkungan istana Sang Rangda. Kekuatan barong jelma Sahadewa dan Rangda jelmaan Kalika ini memiliki kekuatan yang berimbang, sehingga tidak dapat saling mengalahkan. Para pengikut Sahadewa atau barong pun berusaha menyerang Rangda, tetapi satu persatu berhasil dikalahkan. Atas kehendak Tuhan, para pengikut barong diberi kekuatan sehingga kebal terhadap serangan tari barong. Keris ditutup dengan atraksi pendebarkan dari para penari yang menunjukkan kekebalan tubuhnya terhadap tusukan. Itu Pak, menurut sampean tarian barong itu dipentaskan saat acara apa saja? Tarian barong dipentaskan, ada dua tarian barong klasifikasi, tarian barong bebalian dan isakaratan. Ya. Kalau tarian barong bebalian itu dipentaskan setiap hari reguler, karena itu dipentaskan pada saat wisatawan berkunjung.
ke sanggar, ke lokasi yang memang menyediakan tarian barong. Yang kedua, tarian barong yang disafalkan sini dipentaskan pada saat hari jadi dari pura. Pura itu hari jadinya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. 10 hari. 210 hari setiap 6 bulan sekali. Itu tarian barong yang disafalkan. Lalu kalau makna dari tari barong itu apa saja dan keunikannya? Makna daripada tarian barong itu yaitu di sini kan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, berpikiran bagaimana di mana kebaikan di situ pasti ada kejahatan. Begitu pun sebaliknya, di mana kejahatan di situ pasti ada kebaikan. Nah, mana di sini keunikan daripada tarian barong ini adik-adik ya, bagaimana penarinya, terus ini uniform daripada barongnya itu sendiri ya. Nah, di sini bagi wisatawan asing khususnya itu makanya mereka suka dengan tarian-tarian. Nah, salah satunya tarian barong itu kan sudah terkenal di seluruh dunia. Bagaimana keunikan daripada tarian tersebut yang notabene mereka di negaranya tidak bisa mengikuti seperti itu. Makanya aktivitas tarian-tarian di Bali sekarang ini sangat-sangat di Bali itu diminta di luar negeri agar dipentaskan untuk yang mengajarkan baik itu siswa masyarakatnya. Dan di sini juga kita merasa bangga di Bali. Indonesia khususnya, Indonesia pada umumnya, Bali khususnya, bagaimana budaya kita itu bisa dikenal banyak orang dan di dunia. Ya. Salah satunya itu tarian barong. Ya, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan seni dan budayanya. Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki ragam budaya, bahkan terkenal sampai mancanegara. Keragaman budaya inilah yang akhirnya membuat banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali. Tak hanya seni, budayanya saja, Bali juga terkenal dengan wisata alam yang eksotis menakjubkan. Kota ini juga semakin terkenal lagi dengan adanya rumah adat Bali yang terjaga sampai saat ini. Rumah adat Bali merupakan salah satu rumah adat yang kaya akan filosofi dan sangat dipengaruhi oleh tradisi Bali dan unsur zaman kuno. Setiap bagian dalam rumah adat Bali memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing dengan nama dan fungsi yang berbeda. Sampai sekarang belum ditemukan suatu masyarakat yang bagaimanapun sederhana kebudayaannya tanpa memiliki bahasa. Sebagian besar perilaku manusia dilengkapi oleh bahasa, sehingga bahasa adalah bagian yang tak terpisahkan dari budaya. Bahasa menyingkap cara berpikir dan cara mengorganisasi pengalaman dalam sebuah budaya. Bahasa Bali merupakan warisan masyarakat dan bagian dari tradisi masyarakat Bali yang amat penting fungsinya, kedudukan, dan manfaatnya. Selain itu, bahasa Bali adalah simbol budaya Bali. Oleh karena itu, bahasa Bali senantiasa kita jaga dan kita lestarikan. Di Bali, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan industri pariwisata. Bahasa Bali asli dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Aga yang pengucapannya lebih kasar dan bahasa Mojopahit yang pengucapannya lebih halus. Akan tetapi, bahasa Bali lebih sering digunakan dibanding bahasa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kan banyak turis yang datang ke Bali, apakah bahasa mereka berpengaruh ke bahasa Bali daerah itu sendiri? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari adik-adik SMP Negeri
9 Gresik. Jadi untuk bahasa di sini di Bali kita fleksibel dalam artian bahkan masyarakat Bali belajar dengan bahasanya mereka, karena kita tidak menutup kemungkinan, karena kita ini di Bali memang butuh turis, butuh pariwisata untuk menopang kehidupan warganya. Ya. Jadi di mohon maaf Pak Ketua, Niki lagi wawancara. Mohon maaf. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, tadi kita juga di Bali butuh wisatawan asing untuk menopang kehidupan daripada pariwisata di Bali. Nah, untuk bahasa sendiri kita tidak terpengaruh dengan bahasa mereka, bahkan kita sendiri yang belajar bahasa mereka dan mereka sendiri belajar bahasa kita. Banyak kok masyarakat asing itu belajar bahasa kita, bahasa Bali, ya. Kalau bahasa Indonesia sudah fasih, mereka bahasa daerahnya sendiri, yaitu bahasa Bali, mereka juga belajar sama dengan kita. Istilahnya di Bali juga ada pertukaran pelajar, ya, antara masyarakat Bali dengan masyarakat luar negeri. Jadi dalam hal ini untuk bahasa kita tidak pengaruh, bahkan kita saling bersinergi untuk bahasa. Mereka belajar bahasa Bali, kita belajar bahasa Bali. Saling memberi ilmu. Ya, memberikan kontribusi. Gitu. Ada lagi? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu orang Bali itu lebih sering memakai bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Oke, siap. Terima kasih. Untuk kehidupan sehari mereka itu mereka sering menggunakan bahasa Bali. Oke, ketemu dengan wisatawan baru mereka menggunakan bahasa Indonesia, wisatawan lokal, kalau turis asing, tapi tidak semua. Tidak semua masyarakat Bali bisa fasih bahasa asingnya. Ada yang tidak fasih, ya dalam hal ini kalau memang mereka bergerak di pariwisata, ya paling hanya sepenggal-sepenggalnya saja ke bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia itu pada umumnya sudah. Kalau apalagi wisatawan lokal, nah mereka bertemu ya bahasa Indonesia. Kalau ke seharian mereka dengan keluarga di rumah bahasa Bali. Oke. Terima kasih. Itu aja. Boleh tanya lagi satu kali ya. Bahasa Balinya terima kasih. Oh, terima kasih itu matur suksema. Iya, matur suksema. Sami-sami. Kebudayaan yang ada di Bali sangatlah beragam. Budaya tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang orang Bali yang sangat dijaga kelestariannya. Walaupun banyak wisatawan dari mancanegara yang dapat mengenalkan budaya Bali ke wilayah Bali, namun masyarakat Bali tidak terpengaruh pada kebudayaan luar tersebut dengan cara menerapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga mereka terbiasa. Kebudayaan tersebut masih ada hingga sekarang karena masyarakat Bali tetap melestarikannya.